Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebajikan, salve, salve, salam. salam. Pak Hasan dan Ibu Risa, selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Di NTT itu salam nasionalnya itu selalu lengkap. Ada beberapa tokoh nasional selalu bilang ke saya, salam-salam yang lengkap itu bikin habis waktu. Saya selalu bilang, untuk menjaga keragaman itu butuh energi, butuh komitmen, dan butuh konsistensi kita untuk terus menjaga. Karena itu saya selalu katakan, kalau kita mau bicara tentang keragaman NKRI, sederhana untuk melihat seseorang itu punya komitmen kebangsaan adalah salam-salam nasionalnya itu selalu disampaikan, diperdengarkan dimanapun berada, karena itu pengakuan keragaman. Dan kepada semua kita yang hadir di tempat ini, saya pikir kita berbahagia untuk menerima sebuah networking, jejaring yang baru dengan dibukanya kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur hari ini. Itu sebagai pemerintah kita senang, apalagi masyarakat. Saya hadir di sini sebenarnya kepengen, tapi tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK perwakilan Nusa Tenggara Timur bagaimana provinsi yang miskin ini mampu digerakkan sehingga bukan saja investor atau anak-anak muda yang terlibat dalam bagaimana melakukan transaksi-transaksi ataupun investasi di bursa, tetapi kita melahirkan emiten baru di Nusa Tenggara Timur. Apalagi emiten baru itu didikan OJK dan Bursa Efek Indonesia perwakilan NTT dari UMKM. Itu menarik itu. Kalau kita tambang, hotel, itu udah biasa. Emiten dari itu kan gampang kita atur, kelompok besar. Tapi kita belajar kan, dalam sejarah bagaimana pembangunan ekonomi Indonesia, kelompok-kelompok besar ini jatuhnya itu cepat sekali. Tapi kalau fondasi UMKM, dan kita lihat banyak negara besar termasuk Amerika hari ini, Bank of Washington, dia sedang menggerakkan dirinya menuju kepada bank UMKM. Menunjukkan bahwa UMKM menjadi basic dan fondasi daripada ekonomi Indonesia ke depan. Karena itu kita tidak boleh tertarik terhadap, kalau bagi saya gubernur, senang sekali kalau melihat memang anak muda sudah biasa, memang mereka menuju investasi ke sana. Tapi sebagai gubernur saya worry juga kalau investasi begitu besar 1 triliun itu lari keluar dari Nusa Tenggara Timur. Produknya bukan produk NTT. Itu saya, tentunya ini kerjaan besar. Berat memang bicara tentang dunia investasi pasar modal di provinsi yang miskin seperti Nusa Tenggara Timur. Begitu juga sebagai gubernur saya minta perlakuan khusus kepada Bursa Efek Jakarta. Jadi kalau stock of change Indonesia itu hanya memperlakukan standar-standar yang seperti biasa diperlakukan dimanapun, NTT mati lah. Itu pasti sudah mati. Karena dari aspek apapun dia terlambat. Ini udah biasa ini, karena semangat manusia itu pada mindsetnya itu adalah bagaimana mencari uang yang gampang dan cepat, serta banyak, cepat kaya. Cepat kaya, gampang. Nah ini loh, manusia itu paling begitu. Kalau ada yang rayu dia, itu gampang. Dan ini bukan kepada orang-orang yang di kampung-kampung atau di daerah-daerah seperti terpencil seperti itu. Saya mempunyai teman seorang bintang 2, uangnya habis hanya gara-gara ditipu anak muda, bahwa nanti kalau uang 18 miliar ditaruh ke dia, tiap bulan terima sekian, sekian, bunga sekian, dan apa sekian, hitung-hitungan dia untung luar biasa. Padahal uang 18 miliar itu tiap bulan diterima dari uang itu. Nanti kalau sudah habis uangnya, ya sudah bangkrut. Gubernur terlibat, Bursa Efek Jakarta terlibat, OJK terlibat, BI terlibat, Pak Catur dan Pak Nyoman terlibat, semua kita
semua teman-teman galeri investasi di mana yang 5 itu yang dibuka terlibat semua, kita mulai bicara secara baik. Maka saya pastikan, dan saya akan bangga luar biasa kalau itu ternyata lahir dari usaha menengah, kecil, mikro kita tidak harapkan. Tapi kalau kecil menuju menengah, dan dia akan lalu menengah dia menjadi itu. Wah, itu pesannya, itu pesan ekonomi NTT, basis ekonomi, basic pertumbuhan ekonominya kuat. Pesannya begitu. Karena itu setelah kena badai besar COVID-19, saya gubernur, saya mendorong serius agar daerah-daerah, para bupati dan seluruh perangkat pembangunan, stakeholder pembangunan Nusa Tenggara Timur ikut mendesain pembangunannya pada profesi ataupun kerja-kerja yang tidak terhambat oleh COVID. Kenapa kita lihat Bali, kualitas provinsi sebesar Sumatera Utara aja masih minus hari ini, masih terkonstruksi. Kampungnya Pak Manalu masih konstruksi, Pak. Provinsi kekayaan yang sangat luar biasa itu. Mengapa? Karena mengantisipasi bencana itu tidak dengan hati-hati. NTT sebagai provinsi miskin, tapi kami terkonstruksi 0,83% pada saat itu, tidak pernah menyentuh 1. Mengapa? Karena kami mampu untuk merubah profesi lapangan pekerjaannya menuju kepada pertanian, peternakan, perikanan, yang dimana tempat itu tidak ada masalah tentang larangan untuk berkumpul. Mana bisa kita larangan berkumpul? Wah, nelayan di laut sana tanpa kita ngomong pun dari dulu sudah memang menjaga jarak kok. Petani tanpa disuruh pun dari dulu sudah menjaga jarak. Maka seluruh energi begitu COVID itu datang, seluruh perhatian, energi semua menuju ke tempat itu. Sehingga kita mempunyai pertumbuhan, basis pertumbuhan yang kuat, solid pada kelompok itu. Jadi menurut saya sebenarnya Sumatera Utara tidak boleh minus loh, karena dia kuat sekali pada perkebunan. Kalau Bali lah udahlah, dia kan kuat sekali pada jasa. Jadi gitu nasibnya. Karena itu saya katakan bahwa tidak ada manusia itu yang mati karena bencana kecuali kebodohan. Atau memang ya dia disayang oleh Maha Kuasa. Kalau disayang ya udah mau bilang apa, masa kita lawan. Karena itu saya menginginkan agar di dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur, apalagi bagaimana kita mengejar literasi keuangan, inklusi keuangan kita, memang desain-desainnya tidak boleh desain biasa. Tidak mungkin Pak Manalu ini kita bawa kemana-mana bicara tentang inklusi keuangan, literasi. Orang lihat buka Pak Manalu aja orang tidak tertarik. Maaflah Pak Manalu, bukan saya bilang. Ini kan masalah zaman sekarang ini beda. Kita mesti kasih keluar gaya-gaya yang berbeda dengan zamannya sekarang. Lalu market itu market anak muda. Lihat muka gubernur aja, capek deh. Tapi kalau kasih keluar yang lucu, bicara tentang ini, aduh, pura aja, pergi taruh ini barang ini, uang hilang percuma. Adalah bahasa-bahasa makinya orang Ubang itu, macam maki-makinya orang NTT. Orang aware-nya cepat. Jadi kalau tadi Pak, saya menyimak Pak Manalu punya syarat awareness pada inklusi keuangan, lalu model seperti kita dua keliling seluruh kampus, seluruh kita ngomong, sampai mati orangnya. Apa lagi nih kamu? Tapi kalau ngomong tuh anak muda, ngomong dengan gaya mereka dan segala macam, nah itu yang perlu kita pikirkan. Saya lihat itu perlu. Kita punya kekurangan itu kadang-kadang kita menabrak zaman. Sudah mukanya zaman kolonial, paksa di zaman milenial. Ya ini kadang-kadang kita salah-salah begitu tuh. Sama Pak, saya masuk ke kantor gubernur, masuk pertama, pagi-pagi hari saya masuk, berdiri di depan lobi itu, Pol PP kumisnya panjang sekali. Cek! Kamu besok tidak boleh ada di situ. Karena kamu di situ orang lari. Saya gubernur begini pada dia, saya takut setengah mati kamu. Lagi orang lain. Jadi kamu besok jauh-jauh, kalau bisa paling belakang. Nah, saya panggil karomu, cobalah kamu taruh nona-nona cantik di situ. Selamat pagi Pak, good morning. Kan enak kita dengarnya. Orang datang kerja pun energinya banyak. Bayangkan kalau lihat Pol PP, muka kurang manit, kumisnya panjang ini, cap, lari semua orang. Nah, ini yang kita perlu mendesain baru. Kadang-kadang kita lupakan itu.
ada pemeriksa di sini dari marketing. Nah, ini perlu didesain di NTT ini. Pakai banyak orang NTT yang lucu-lucu. Kalau ngomong banyak orang dengar dan ikut. Banyak ada orang NTT, apa itu namanya? Kaboak atau apa itu. Nah, itu bagus itu dipakai Pak Menalu. Dipakai. Kelompok-kelompok itu akan memberikan pesan gampang kepada masyarakat tentang bagaimana hati-hati terhadap investasi bodong. Kita harus terus, dan ini tidak mungkin berhenti karena orang itu cenderung cari gampang. Orang NTT itu mau jadi gubernur aja, kalau datang dukun bilang saya bisa bikin kamu jadi gubernur, dia langsung mau itu dukun. Lah sekolahnya dokter, sekolah insinyur, dukun datang sekolah tidak sekolah bisa tipu dia, bayangkan itu. Kenapa? Karena keinginannya itu luar biasa menabrak akal sehat. Dan itu sama seperti investasi bodong itu. Keinginannya menabrak akal sehat, sehingga orang mampu untuk men-serve keinginannya itu. Orang gampang itu. Kenikmatan yang sesaat, yang gampang ditipu, itu membuat orang lupa daratan. Itu sekarang kita berhadapan sekali dengan manusia-manusia seperti itu. Jadi dulu dukunnya bicara dari kampung, sekarang dukun ini dukun barang canggih. Dukun yang bisa bikin orang kaya mendadak. Kayanya 2 bulan, bangkrut 15 tahun. Nah, itu. Karena itu saya memilih hari ini. Banyak kegiatan penting sekali hari saya hari ini. Ada Kepala Badan Sandi dan Cyber Nasional. Cyber negara ada di sini. Tapi memilih itu. Tapi saya harus ketemu karena berhubungan sekali dengan urusan kita hari ini. Bagaimana Sandi dan Cyber Nasional itu mampu mendesain, memprotek Nusa Tenggara Timur agar kelompok-kelompok yang ilegal transaksi online itu mampu dikendalikan di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya tamasin dulu, nanti ke sana. Nah, bagaimana menjaga ini? Ini pikiran yang tidak bisa terpisahkan dari satu kesatuan gerak. Nanti bupati-bupati kita perkenalkan. Kan tidak semua bupati ngerti tentang stock of change. Ada mengerti gitu. Bursa, melantai kalau dansa ngerti. Melantai bursa itu tidak ada yang tahu. Itu. Karena itu saya harapkan ini terus kita dorong. Jangan di provinsi aja terus, tapi buat acara menarik. Bursa efek sedikit lah, ada lah uang lah bursa efek banyak uangnya. Ada sedikit buat di Atambua, buat di Alor, buat di Saburai Jua, buat di Labuan Bajo, mau orang itu. Supaya orang itu paham, oh ini selain dia menjadi investor, nanti setelah itu mereka terbiasa untuk itu, lalu emitennya datang dari Nusa Tenggara Timur, uangnya akan berputar Nusa Tenggara Timur, dan makin lama kita akan memahami tentang itu. Saya pikir itu pesan yang ingin saya sampaikan di saat pagi hari ini kita meresmikan, walaupun sudah beroperasi bahkan dari 2019, hari ini kita hanya bertatap muka untuk saling mengingatkan dan membangun semangat. Karena manusia itu akan manusia hebat kalau dia punya 4 hal. Nomor 1, kalau dia punya spiritual. Jadi orang manusia punya spiritual itu bukan manusia yang hobi sholat, hobi ke gereja, hobi ke kelenteng, bukan. Manusia-manusia spiritual itu dimanapun dia berada, dia memberikan harapan buat dirinya dan orang lain. Itu manusia-manusia spiritual. Kalau manusia yang tidak punya spiritual itu tiap kali orang jalan doa ibadah, aduh susah itu, itu nggak bisa, udahlah kita stop lah. Ini manusia-manusia tidak punya spiritual ini. Apa pun dia standar tidak bisa, aduh susah, aduh tidak mungkin, aduh berhenti. Itulah manusia-manusia tidak punya spiritual. Nah, manusia ini tidak akan maju. Manusia yang menyatakan jalan pasti bisa. Manusia-manusia yang selalu dia katakan, I never stop when I'm tired, I stop when I'm done. Itu manusia-manusia yang seperti itu. Jadi itu manusia-manusia yang tidak. 1, 2, manusia intelektual, cerdas, tidak bodoh, belajar segala hal, belajar segala kemungkinan, belajar segala varian ilmu pengetahuan, sehingga menganalisa sesuatu itu secara komprehensif dia menilainya. Tidak hanya sederhana, tapi dia mampu menilai secara komprehensif. Itu manusia-manusia cerdas. Jangan melihat begini langsung memutuskan sesuatu. Itu akan menjadi manusia yang rusak. Sekarang kita lihat orang negara-negara yang dulunya menganut khilafah sudah bubar, Indonesia mau bangun. Lebaran itu dulu udah bubar. Orang tidak lagi tertarik, asalnya orang sudah tertarik lagi. Sama seperti tiba-tiba negara komunis di Rusia aja udah tertarik, partai pemenangnya bukan komunis saja. Lalu orang tertarik komunis, itu kan sakit berarti. Sama juga dengan khilafah.
Asalnya sudah tidak ada, mereka tertarik bawa sini. Ini orang-orang yang tertarik kembali kepada zaman dulu, zaman bahula. Nah itu manusia-manusia itu. Kita menuju masa depan. Manusia ilmu pengetahuan, manusia dengan teknologi maju, manusia menuju Mars cara berpikir. Bukan manusia berpikir kembali ke zaman 1500 tahun sebelum Masehi. Ini ya, kita tanah itu kecerdasan itu. Yang ketiga, networking. Dan hari ini kita saling kenal. Saya ketemu Ibu Risa, ketemu Pak Hasan. Ini networking saya hari ini. Bapak juga ketemu saya, Ibu ketemu saya, networking, Bu. Saya punya sesuatu, Ibu juga punya sesuatu, Bapak punya sesuatu. Mari kita sama-sama. Dan networking itu akan membawa kita. Kenal siapapun, dimanapun berada kenal orang, kemanapun pergi pasti orang kenal. Nah, orang itu tidak akan pernah susah. Apa sudah punya 3 ini? Wah ini manusia luar biasa. Tambah 1 lagi, manusia sehat. Kalau jalannya 2 meter stop, napasnya, perut gendut, kolesterol tinggi, jantung terganggu, paru-paru terganggu, semua terganggu, ginjal terganggu. Ini merugikan. Investasi apapun orang ini rugi gitu. Nggak ada asuransi mau bangun. Kalau mau pun harus mahal betul. Nah kalau manusia punya 4 ini manusia unggul. Uang akan datang kepada orang ini. Jadi jangan pernah cari uang kalau tidak ada 4 ini. Cari sampai kapan pun uang tidak mau. Tapi kalau punya 4 ini nggak usah cari, uang datang sendirinya. Karena uang itu berbanding terbalik dengan air. Kalau air dari atas ke bawah, uang dari bawah ke atas. Makin tinggi status sosial, makin tinggi kecerdasan, networking, punya spirit yang luar biasa, kesehatan prima. Nah, uangnya cari kemana-mana pun kita lari pun uang kejar. Jadi jangan cari uang kalau bodoh, sakit, apapun tidak bisa, kenal siapapun tidak ada, ya udah stop. Istirahatlah. Mending kau makan racun luar mati kan, tidak membanding orang lain. Ini pesan saya. Nah itu saya terima kasih buat semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Semangat kita terus mendorong agar Nusa Tenggara Timur di kemudian hari kita menjadi orang-orang yang melahirkan sejarah pembangunan baru buat provinsi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya semangat, salam saya tidak mau. Ulang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Terima kasih untuk semua. Terima kasih banyak Bapak Gubernur. Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin kita semua yang hadir di sini, saya akan menandatangani prasasti ini. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka secara resmi Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur telah diresmikan oleh Bapak Gubernur.